Annyeonghaseyo ya Robun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Cerita berlanjut saat tiba-tiba Uyeon menyundul muka Gijong yang sedang berbisik padanya. Uyeon yang malu lalu berlari meninggalkan tempat pertemuan Spirit Fingers itu. Malamnya di rumah, Uyeon merasa senang dengan klub yang baru saja dia ikuti. Dia merasa seperti menjadi tokoh kartun di dunia nyata. Tak lama kemudian, dia kaget saat membaca notif pesan masuk di HP-nya yang mengatakan bahwa Gijong setuju menjadi model tetap untuk Spirit Ventures. Saat berada di rumah temannya, Gijong yang gusar karena Wooyeon tidak membalas chatnya, lantas meminta temannya mencoba mengirim pesan padanya. Gijong kemudian terus mencoba menghubungi Wooyeon dengan cara menelponnya. Wooyeon mengabaikannya, namun dia juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Dia bingung harus bersikap seperti apa terhadap Gijong. Keesokan harinya, Uyeon berangkat sekolah dengan mata menghitam karena semalaman tidak bisa tidur. Lantas, dia menceritakan kepada dua temannya jika Gijong mengirimkan banyak sekali pesan kepadanya. Kedua temannya lalu memberitahu Uyeon bahwa kemungkinan besar Gijong adalah orang yang obsesif. Sementara itu di tempat lain, Gijong berteriak marah-marah karena Uyeon cuma membaca pesannya. Dia pergi mendaki bersama kedua temannya dan malah menggila di atas bukit itu. Sonhu membawakan sandwich dan cola untuk Namgerin yang teler karena terlalu banyak mabuk. Saat itulah teman-teman Namgerin datang dan mengatakan bahwa nanti malam mereka akan minum-minum lagi. Namun, Namgerin yang diajak lalu menolaknya. Sonhu tiba-tiba mengingat saat Namgerin minum bersama teman-temannya semalam. Salah satu teman Namgerin bertanya pada Sonhu apa dia melihat Namgerin sebagai wanita atau hanya menganggap sebagai teman. Sonhu yang sepertinya menyukai Namgerin lalu menjelaskan jika dia melihat Namgerin sebagai wanita. Tiba saat pertemuan kedua Spirit Fingers. Saat akan masuk ke kafe, tak sengaja Wooyeon bertemu Sonhu. Sonhu mengajaknya makan mie dulu karena pertemuan mereka diundur 1 jam. Di tempat makan, Sonhu juga menyemangati Wooyeon yang merasa rendah diri. Kemudian, Sonhu juga mengajak Wooyeon membuat janji untuk membeli buku sketsa bersama. Wooyeon yang menyukai Sonhu langsung mengiyakannya. Tak disangka-sangka, Gijong lewat di depan tempat Sonhu dan Wooyeon makan. Dia yang masih kesal karena pesannya tidak dibalas langsung menghampiri Wooyeon. Suasana langsung berubah canggung. Sonhu menanyakan pada Gijong, lalu dia menjelaskan bahwa Wooyeon mengabaikan pesannya. Dan kemudian Wooyeon dan Gijong berdebat soal ketikan chat Gijong yang sering typo. Saat pertemuan Spirit Fingers dimulai, Gijong masih memikirkan tentang ketikan-ketikan pesannya yang salah. Dia marah, lalu mengatakan bahwa mulai saat itu dia tidak mau menjadi model lagi. Gijong memutuskan untuk menjadi anggota saja. Namun, Namgerin yang merupakan kakak Gijong melarangnya dan mengatakan bahwa klub ini hanya untuk orang-orang yang suka menggambar. Tapi ternyata semua anggota lain menyetujuinya, sehingga Gijong resmi bergabung menjadi anggota Spirit Fingers. Di rumah temannya, Gijong tertawa terbahak-bahak karena berhasil membalas dendam pada Wooyeon. Sementara itu, Wooyeon kesal karena Gijong memutuskan bergabung dengan klub mereka. Wooyeon lalu mengirim pesan kepada Gijong agar melupakan masa lalu dan memulai semua dari awal. Gijong membalas pesannya dengan mengajak Wooyeon bertemu dan akhirnya diiyakan oleh Wooyeon. Namun setelah itu, Sonhu juga mengatakan bahwa janji membeli buku sketsa akan dimajukan keesokan harinya karena dia ada urusan di hari yang ditentukan. Keesokan harinya, Wooyeon yang jelas-jelas lebih memilih pergi dengan Sonhu kebingungan harus beralasan apa pada Gijong. Akhirnya dia bilang pada Gijong bahwa suaranya hilang karena alergi kacang.
Padahal Gijong sudah pulang sekolah dengan senang hati karena tahu dia akan bertemu lagi dengan Uyon. Di toko buku, Sonu sedang membantu Uyon untuk memilih buku sketsa. Namun lagi-lagi Gijong tak sengaja melihat mereka. Tak lama kemudian Sonhu pergi. Gijong lalu pergi menemui Uyon yang sedang sendirian. Dia bertanya pada Uyon apa dirinya sudah sembuh, lantas Uyon yang kebingungan akan menjawab apa malah berlari sekencang-kencangnya setelah menendang Gijong. Malamnya, Uyon terus mengingat-ingat perkataan Gijong tentang kenapa dirinya berbohong. Gijong juga mengatakan bahwa seharusnya Uyon mengatakan langsung jika tidak ingin bertemu dengan Gijong. Di pertemuan ketiga Spirit Fingers, suasana canggung terjadi lagi antara Gijong dan Uyon. Anggota klub yang lain juga menyadari hal tersebut hingga akhirnya Namgerin mengusir Gijong dari situ. Namun sebelum dia pergi, Black Fingers berkata pada dua anak itu agar mereka berbaikan dalam waktu 10 menit. Saat sedang berdua dengan Uyon, Gijong mengatakan bahwa Uyonlah satu-satunya orang yang menyuruhnya berpikir. Karena itu dia merasa harus berbaikan dengan Uyon. Suasana kemudian mencair antara mereka berdua, lantas mereka tertawa bersama. Bahkan malamnya, saat sudah di rumah, Gijong berbunga-bunga karena Uyon mengajaknya bertemu duluan. Keesokan harinya, mereka bertemu di game station, kemudian berlanjut ke perpustakaan dan mencari makanan enak bersama, dan mereka berakhir dengan ngobrol di sebuah kafe. Sementara itu di taman, ketiga anak yang merundung Uyon di toilet ketahuan merokok oleh temannya yang lain yaitu An Yerim. Yerim merupakan gadis yang menyukai Gijong. Namun dia merasa bahwa Gijong memiliki pacar karena akhir-akhir ini tidak pernah membalas pesannya. Tak disangka-sangka, ketiga anak perundung tersebut malah datang ke kafe yang sama dengan Uyon dan Gijong. Uyon yang melihat mereka memutuskan untuk pergi, namun Gijong menahannya dan berkata pada Uyon agar tidak takut. Gijong yang marah lalu berdiri dan mengajak Uyon menyelesaikan urusan dengan ketiga anak itu. Saat Uyon masuk ke kamar mandi, ketiga anak itu yang mengenali Uyon langsung berencana merundungnya lagi. Namun kali ini Uyon bersikap berani karena ada Gijong yang mendukungnya. Uyon keluar dari kamar mandi, namun ketiga perundung itu mengikutinya. Lantas Gijong kemudian merangkul Uyon dan mereka berdua berlari meninggalkan kafe itu. Di pertemuan keempat Spirit Fingers, Uyon masuk ke kafe dan langsung disambut oleh Bigfoot yaitu anjing peliharaan kafe itu. Bahkan Bigfoot juga mengantar Uyon sampai di depan ruang pertemuan. Sesampainya di dalam, Uyon takjub melihat hasil sketsa Gijong yang bagus. Sebaliknya, Gijong malah menertawakan sketsa milik Uyon. Anggota lain yang melihat kedekatan mereka berdua merasa kebingungan. Karena saat pertemuan terakhir, mereka terlihat bermusuhan. Tapi pertemuan kali ini mereka terlihat sangat dekat. Tak lama kemudian, saat Gijong sedang terpana oleh kecantikan Uyon, dia dikagetkan oleh Bigfoot yang datang membawa camilan untuk mereka. Tak sadar, Gijong hampir melahap semua camilan yang ada karena makan dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, handphone Namgerin berbunyi. Dia berkata pada anggota yang lain bahwa itu hanya temannya yang sedang mengajak minum. Setelah itu, Sonu tiba-tiba mengatakan akan menerima telepon di luar. Saat dia berjalan keluar, Uyon menatapnya dan Gijong menyadari hal itu. Min Fincher yang diam-diam mengikuti Sonu lalu mengagetkannya. Dan Sonu tiba-tiba berbalik hingga membuatnya terjatuh. Namgerin marah dan langsung kembali ke dalam ruangan. Tak lama kemudian, Sonu menyusul. Dia berpamitan kepada anggota yang lain karena ada tugas kelompok di kampus. Anggota yang lain juga memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun Brown dan Red Fingers memutuskan untuk lanjut minum. Sementara itu, Namgerin mencari Sonu namun tidak menemukannya dimanapun.
Akhirnya dia tertidur dengan tertelungkup di meja. Saat itulah Sonu datang dan menatapnya. Saat dalam perjalanan pulang, Gijong terus mengikuti Uyon hingga akhirnya Uyon berbalik dan bertanya kenapa Gijong terus mengikutinya. 왜 자꾸 따라와? Gijong lantas mendekatkan wajahnya ke depan wajah Uyon dan bertanya apa dia menyukai Sonu. Bagaimana keseruan Spirit Fingers episode selanjutnya? Terus saksikan alur cerita Spirit Fingers bersama Storytime.